Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kasus hukum, persoalan hukum di negeri ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Jual beli hukum, salah tangkap, macam-macam. Dan itu diakui oleh mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Ini kita dengarkan pernyataan Mahfud MD dalam podcastnya. Ini kita ambilkan dari podcast Mahfud MD. Ini pernyataannya ngeri-ngeri sedap tentang pengalaman dia. Bagaimana ajudannya ditarik semua dengan tiba-tiba karena sedang menangani kasus tertentu. Ini kita lihat ya. Pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah hancur-hancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua MK. Kasus cicak buaya itu. Cicak buaya itu. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik karena ini. Nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba, hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Pak, kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyono namanya. Yang datang ke kantor saya, Pak, kami minta maaf anak-anak ini yang nakal, Pak. Kapolda Metro? Iya. Kami mewakili Polri, kami minta maaf. Anak-anak kami nakal. Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim gitu. Bagian dari teror terhadap Bapak ya? Bagian dari teror. Bagian dari teror. Karena Mas di institusi yang sekotor apapun, itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu, ada orang Polri, orang petinggi juga. Datang ke saya, Bapak dikerjain. Saya tahu ini Bapak akan gini. Lawan Pak katanya. Petinggi Polri? Iya, petinggi Polri. Kenal baik dan saya sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo
menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu seminggu tidak selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah hancur-hancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Apa punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua MK. Kasus cicak buaya itu. Cicak buaya itu. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik karena ini. Nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba, hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Pak, kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyono namanya. Yang datang ke kantor saya, Pak, kami minta maaf anak-anak ini yang nakal Pak. Kapolda Metro? Iya, kami mewakili Polri, kami minta maaf, anak-anak kami nakal. Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim gitu. Bagian dari teror terhadap Bapak ya? Bagian dari teror. Bagian dari teror, karena Mas di institusi yang sekotor apapun, itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu, ada orang Polri, orang petinggi juga. Datang ke saya, Bapak dikerjain. Saya tahu ini Bapak akan gini. Lawan Pak katanya. Petinggi Polri? Iya, petinggi Polri. Kenal baik dengan saya. Sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina. Yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat.